Hidup memang tidak seenak makan nasi bungkus. Begitulah kata-kata yang sering saya dengar di dunia maya. Begitu juga dengan kehidupan kakek Sahri yang hidup sebatang kara di bawah gubuk yang beratapkan terpal dan pohon kelapa. Di dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, sekitar 40 km ke utara dari jantung kota Praia. Seperti inilah keadaan rumah beliau di saat hujan. Di dalam rumahnya pun ikut kehujanan. Namun beliau tidak pernah merasa kekurangan, walaupun keadaannya seperti ini. Karena beliau selalu bersyukur dan berdoa. Namun, beliau tidak hanya berdoa, kemudian mengharapkan rezeki itu datang dengan tiba-tiba dengan sendirinya. Tapi, beliau juga berikhtiar. Dengan tenaga yang masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa, beliau pergunakan untuk bekerja. Pekerjaannya menganyam bambu dan membuat tiang-tiang gazebo, atau bahasa Lomboknya beruga. Hasilnya, beliau nikmati bersama anak yatim yang dia pelihara sejak kecil dan tinggal bersamanya. Kakek Sahri adalah lelaki kuat bagikan baja. Tiada mengeluh ketika susah, tiada berteriak ketika senang. Beliau memang miskin harta, tapi kaya hati. Miskin ilmu, tapi kaya iman. Kerasnya takdir telah mengubahnya menjadi seorang lelaki yang tegar. Banyak cerita pahit yang kami dengar tentang kakek Sahir. Sehingga kami tergerak untuk mengunjungi Papu Sahri ke rumahnya. Walaupun hujan lebat, kami bersama tim Abata Lombok tidak akan pernah surut untuk berbagi bahagia dengan saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Kita akan mendengarkan ceritanya secara langsung dari Papu Sahri bersama rekan kami, Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Lombok FM dimanapun saja Anda berada, seperti biasa kembali lagi Sandra dan tim tangguh Radio Lombok FM hadir di ruang dengar sekaligus di layar Android Semoto Lombok dalam acara Abata Lombok Berbagi. Untuk kali ini Semoto Lombok Sandra di bawah derai air hujan bersama tim tangguh Radio Lombok FM. Ini bukan sebuah alasan untuk kita tidak datang ke tempat atau ke rumah saudara kita ini, di mana tim tangguh mendapatkan informasi kalau ada salah satu anggota keluarga atau saudara kita yang tentunya masih menunggu belayan dan sentuhan perhatian juga kasih sayang kita semua tentunya para pendengar. Seperti biasa di kisah-kisah sebelumnya, hari ini tidak peduli derasnya hujan yang saat ini kami terobos demi bisa bertemu dengan saudara kita ini, dan cerita serta kisah beliau yang sungguh-sungguh sangat menyentuh hati, menyentuh tentunya jiwa kita. Seperti yang Semeton Lombok saksikan saat ini, Sandra tepat berada di depan istana beliau, yang di sini air hujan yang mengalir masuk ke rumah beliau. Namun di sini ada tumpukan-tumpukan kayu, yang ini serpihan kayu aktivitas beliau sehari-hari demi menghadang air hujan ini masuk ke dalam rumah beliau. Dan hari ini saya dan tim tangguh Radio Lombok FM akan berkunjung dan akan menghibur beliau hari ini. Ya, banyak hal dan banyak kisah yang tentunya pernah kita temui, pernah kita saksikan, dan kisah kita kali ini, cerita kita kali ini bersama saudara kita ini seperti apa dan bagaimana. Yuk para pendengar Radio Lombok FM, kita sama-sama
ke saudara kita ini. Ayo ikuti Sandra. Dan air hujan ini akan mengiringi kita hari ini untuk bertemu beliau. Ya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya, bertamu juluk niki. Bau tama, Bu. Bau tama di dalam. Nih. Iya, orang pondok ngapuk niki. Alhamdulillah. Cek tak gerik toko lenting. Dek. Bismillah. Saya kancam lenting apuk. Sehat dah, Puk? Ya, sehat. Papuk saya ni dia tempoh le niki. Oh, Pak Sari. Papuk. Papuk Sari. Papuk Sari. Lihat dia dan anak gede-gede. Bibi enggak kuat. Apuk dusun apiaran niki. Pondok Koma. Pondok Koma. Desa Lantan niki. Ya, di Selatan. Kecamatan Batu Liar. Berarti Pondok Koma karan ke. Iya, di Pondok Koma. Enggih apuk mau ambil tahu demen sari tahu detinduk lek niki. Ya Allah. Mu niki hujan milun hujan di dalam niki. Engki dong, dan hujan dia. Tendang dia. Aku endem khawatir launnya tama marak anu ulah apa. Mudah-mudahan. Endem takut aku. Cuma tak dapat masalah. Telah direncanakan. Aku niki sama pihak-pihak niki jari napi niki kayu-kayu. Pak. Baik tupak. Iya. Tupak nap jari napi niki. Juga. Juga. Pira isi ada tupak apa? Kalau tergantung masing-masing dia yang pisah soal dekat masjid. Iya, ya beli. Kayu-kayu niki sini pihak juga. Nggih, kayu iya sama. Mesti ada lagu jari pindah pihak antara mana. Biasa empiran tam tetanja. Ah, jadi nyampa ya 2 kilo, kiri gula kopi. Nah, leman manjari. Ada tebeng kepeng. Namun ajari baru nak kepeng. Bentar. Berarti tebeng beras, kopi tebeng. Nyampa ni kita gawe mengajari berarti apa? Ya enggak mau degawe ni bilang jelo misal tepiak. Kenapa dia kerja enggak dia pihak pagar napi yang pendengar beli beras. Penting ngarak isi beli beras. Kita tanggung anak ke baik tapi kematian nak. Sida tahun. Iya, biar sekolah napi. Mumbe tahun tendok bayi nikah. Itu le kakak nembah. Itu kecil. Kamar rezeki hingga sang sekolah pintar. Mau apa? Misal ada napi ara niki. Mau saya jari rumuk delek niki. Ya, piang diri. Rumuk diri dah Iya. nggih. Lagu mudah-mudahan tetap sehat bapak Iya, ini. mudah-mudahan. Misal mudah-mudahan saya tetap sehat. Apa lagu misal niki. Simpir tengah malam lawan den kena ida pawak. Demu saya lindan dan tulung. Niki, Nggih. ya kadang-kadang datang sebaik-baik sebaya. Tengah napi jarak masa jauh kan. Ini ada kedua. Yang aman dari Malaysia dan oleh meter mas. Menolak. Ate mesti senin. Papu, embi perasaan niki jari atap terpal terus anu Ada sakit. terpal si madon aku ni dari gobok suruhannya. Kita tadi dikit lebih angin. Allahu Akbar. Nah, ya Tuhan. Ay, pertama sabihin ko lang, nag-program yan ako. Masak-masak yan. Rebahan. Rebahan dan lain. Nah, gaya anda pelai ya dia. Kia tetap
Selamat ndi ya, Bu? Loh, berarti anti gempa nih kamu. Rembe-rembe nah selalu berdoa. Kayak dari pemerintah kita mudah-mudahan dikabulkan. Mamun ini hati di malam melang-ngeluh. Mudah-mudahan niku abai kedengaran karena penyakit seperti atau semua. Berarti saat dengan gempa balik nerok si dejak tetap balik. Tetap mungkin. Malah teh lain bersebut, lain Ini bebau. pada kumpul lagi. Bimbel tetap lain. Kalau ujian dalam berdoa apa doa anak. Ada doa hilang. Dengan arahan nenek nama tetap berdoa dikabul sama Allah. Kami kabulan saudara kan. Enggak Papu walaupun meni keadaan tahu takak de marak meni bahkan balik tahu de narak pondasi malah niking berembe ate angan dan nikel. Untuk pikiran ini ya tenangis masih mulai ujian terima doa tak dilakukan kasihan kita tak laksanakan ujian sholat nanti sholat berdoa minta apa doa dan larinya sana mudah-mudahan tanyakan hambanya ini untuk ada tetap rezeki itu tenaga kita anak kewajiban itu dalamnya saya nggak pernah tidur malam. Mau papu bija menika embe tahun mangkin Ada jauh lek maton padaru iya lain ya kalau de dua lete teboya boleh namun sa nawan salendo ke den bani sampai nani de dua lete bani ke lagi girang tete telepon atau apa nih telepon maaf Pak ini belum bisa saling kunjungi doakan saya Pak itu aja MS malam langsung doa. Berarti nden wah bau lete apa ini Kali pertama lendo ke bani di sini tebing sini nden kangen bija wimben tapi kejauh tahu dan nden dua ya kena aneh oleh boyak ke sekali anak lama sak din tebing si bibi paman nama sama dulu yang tebing yang sering terjadi di kota. berarti saling doang gitu. Jadi mana ada sekadar ada jelas kilo kiriman apa dan usaha kan. Baik para pendengar radio Lombok FM, beliau luar biasa. Hari ini pelajaran dan pengajaran yang luar biasa kita dapatkan dari beliau, di mana di sini beliau hidup seorang diri dengan suasana seperti ini, istana rumah beliau seperti ini. Rumah beliau tidak ada pondasi, cuman seperti ini para pendengar, dan atap rumah beliau aja dari terpal dan daun kelapa ya. Daun kelapa yang dianyam beliau taruh, tadi beliau bilang ini untuk sementara dan nanti sementara kita ada punya untuk dia ganti atapnya, begitu beliau bilang. Dan beliau punya satu anak tapi anaknya jauh, perempuan. Sebelum gempa dulu anaknya ya sering pulang datang jenguk beliau, tapi setelah gempa anaknya tidak pernah datang lagi, tapi tetap melalui jaringan telepon saling bertanya kabar, bertanya keadaan. Ya karena suasana saat ini juga mungkin yang bikin mau tidak mau ya harus terpaksa antara ayah dengan anak harus jauh dan ya bersabar untuk menjalani ini semua. Bukan saja alasan karena gempa, namun saat ini juga pandemi COVID-19 yang kita tahu banyak aturan, banyak hal yang harus kita patuhi demi untuk mengekat atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhirnya itu juga salah satu mungkin alasan kenapa anak beliau tidak bisa berkunjung ke beliau. Namun beliau tadi bilang ya kalau ada rezeki anaknya juga kadang mengirimkan ya walaupun anaknya perempuan dan berada jauh. Sempat Sandra tanya apakah tidak kangen, yang namanya orang tua siapa sih yang tidak akan kangen dengan anaknya, dan juga
anak mana yang tidak akan rindu orang tuanya. Dan di sini beliau aktivitasnya sehari-hari itu beliau ambil upah untuk bikin ini tiang apa ya istilahnya, tiang beruga tiang beruga. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ini pokoknya ini hal yang luar biasa, di mana ini beliau mengerjakannya sendiri dengan tangan beliau sendiri. Dan tadi beliau bilang beliau kadang dikasih beras, dikasih gula, kopi, hingga nanti ini kalau udah jadi baru beliau akan dikasih uang juga ya, tergantung apa yang dibikin beliau seperti apa. Dan itulah aktivitas beliau sehari-hari di sini yang luar biasa. Sandra juga tanya, dengan suasana kondisi tempat beliau seperti ini, apakah tidak takut nanti ada binatang buas masuk atau binatang melata masuk? Beliau bilang insya Allah tidak. Dan beliau selalu berdoa, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, rasa syukur dan tabah untuk menjalani apapun itu. Ini luar biasa. Beliau tadi bilang ibadah dan selalu berdoa, memohon kepada Sang Pencipta tentunya. Ya, buat pendengar Radio Lombok FM dimanapun saja Anda berada, apapun itu memang jika kita udah berserah diri, berikhtiar dan berdoa, ya selanjutnya adalah ketentuan Yang Maha Kuasa. Nah, Semotor Lombok hari ini, buat Semotor Lombok yang ingin berbagi ke beliau, bisa langsung ke tempat tinggal beliau ya. Ini walaupun seperti ini tapi ini adalah istana bagi beliau ya. Silahkan bisa langsung ke Gubuk Komak ya Pak ya. Gubuk Komak, Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Klia. Nah, apu ndek tewok tengkong te bawa nih Bu. Ya laman musim ya tewok. Tengkong te bawa ane apu. Mulah tekulah tengkong. Saya nggak aneh heru pasti tewok nah tengkong apa pendiri apa dia. Nggih. Laman musim ya boleh-boleh. Mangkem din ndek tewok pas klete tengkong ni Bu. Deman musim. Aku ni jalani napiaran dek dua mengeluh apu walaupun meni keadaan biasa salah diri Allah, baik buruk Allah Ta'ala, salah beliau jalani dengan jalan yang baik selama senyum dunia apu luar biasa. Tidak ada sedikit pun guratan apa ya, kesedihan ataupun rasaan di wajah beliau. Yang ada beliau tersenyum kayak menikmati banget semua perjalanan hidup beliau. Jadi tadi pas datang saya sama kameramen saya sama Bajang Andri, saya sampai astagfirullahaladzim, dari luar udah saya bilang ini rumah beliau ya Allah, kalau hujan selebat itu Sandra sampai pakai jas hujan demi bisa nyampe ke sini tuh, dan air tadi udah mengalir deras banget ke arah rumah beliau. Yang kebayang onek lek tiang nih ke meni kebeli hujan mu andi nih ya ilih-ilihang balik nih jangan lah. Mudah-mudahan marah andi takut aku biasa bisa hujan tetap angin. Berdoa ini sebelum ada waktu doa apa yang bisa baca, doa apa nih ayat Al-Quran sambil minta ampun Allah supaya dikabulkan hajat hambanya di dunia. Itu aja. Apa namanya termasuk dan lari kemana kalau sudah total, sudah umur kita mau bilang apa? Bu, tanak sak tahu deniki, tanak mesak dak tahu tanak sana. Niki itu Madinah ane nebek bilin bu. Menara si pihak mana? Berarti iya tanah tahu nak nyodok datang tanah sini. Panen tanah anak baik, anak meton
Materi nina nih punya salah sama ini itu. Menarik setiap balik seolah terumah bayi si Imlai. Oh, berarti tanah semeton demikian. Menantu dia. Oh, tanah menantu. Ini anak kan yang piara seolah ngaji. Apu mu baru anak yatim sak kena demok debing si sida nu sai kancen dak rumah. Itu ada kakak entah malamnya kenyuruh mesti lah. Aku ya orang dia kan. Dia seki kata dia ini sekolah ngaji bisa rajin. Sehingga iya terjemah dalam arti kan di depan. Untuk naga kita rasanya kebaikan kalau tidak ada lari. Para pendengar, para pemirsa, sebenarnya Sandra tidak bisa berkata-kata lagi karena kata-kata Sandra itu udah diambil sama beliau. Ya karena beliau di sini walaupun dengan keadaan dan kondisi seperti ini, seperti yang pendengar saksikan, pemirsa saksikan, beliau juga berbagi. Beliau mengasuh anak yatim loh, yang luar biasa. Beliau bilang beliau berikan uang, berikan biaya untuk dia sekolah ngaji, biar semangat sekolah ngaji. Karena apa sih yang kita akan bawa kalau kita udah ke alam akhirat nanti, hanya itu yang akan kita bawa. Luar biasa kalimat ini. Berarti Semeton Lombok istilah begini, sebesar apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak berbagi, itu hanya di dunia saja. Kalau kita berbagi, yang kita berbagi itu yang kita punya sebenarnya. Dan selebihnya itu bukan milik kita. Seperti itulah ibarat kalimat beliau tadi. Jadi beliau bilang, apa yang akan kita bawa, apa yang kita miliki, cuman itu yang kita miliki, apa yang kita berikan untuk peduli sama orang lain. Tentunya dengan keikhlasan dan rasa syukur. Luar biasa untuk hari ini ya Allah. Hujan lebat yang mengantarkan, yang menyambut kami sampai di sini itu luar biasa. Dari sana kita belajar arti sebuah keikhlasan, belajar arti sebuah kepasrahan, belajar arti sebuah mungkin kelapangan dada untuk menerima segala apa kenyataan dalam perjalanan hidup ini. Sampai saya tanya beliau tadi, sempat nggak mengeluh dengan kondisi seperti ini? Beliau malah menjawab saya dengan senyum. Apa sih yang akan kita keluhkan? Beliau bilang, kita jalani aja, kita nikmati sambil senyum, seolah tidak ada beban sedikit pun walaupun dengan kondisi seperti ini. Dan beliau di sini sebatang kara, luar biasa. Apu jeloni bertamu mendadak akhiran pegawaian momon mapung gara terdatang apung nggih. Yang berterima kasih. Apu tiang datang deriki silaturahmi, tiang bareng tim arak jauh amanah niki apu ya, tiang sampai yang amanah jauh lungguh nggih. Arak amanah niki datang ngelangan abata Lombok karan nika apu lek Mataram tahu apu bareng apotik liaran lek Mataram kancen notaris Saharjo lek Praya apu. Nah amanah niki apu arak sekedik rezeki apu saya tiang sampeang jok lungguh ndek sebrembe japu nggih lagu mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima napu niki rezeki niki nggih niki amanah apu tiang sampeang jok lungguh, mudah-mudahan berkah apu nggih. Mudah-mudahan untuk Bapak berdoa tiap waktu untuk laksanakan kewajiban sholat kita untuk beliau ada supaya dikabulkan hajat sama yang masih di dunia berusaha supaya cari bekal dan banyak supaya lama dunia hera. Amin ya Allah, amin. Amin, mudah-mudahan berkah apu nggih. Iya. Nah, dari kota saat begini terus baru ada rezeki meninggal itu saya ada hasil bekerja itu selamatkan semua. Nggih apu niki mudah-mudahan bermanfaat apu nggih. Tetap semangat, tetap sehat apu nggih. Mudah-mudahan supaya juga turun di orang ke depan ada dikasih apa
Ramadan dunia akhirat Amin, amin ya robbal alamin. Anggi, apu laun napi mungkin kayon membeli atau napi barang bayi menak yatim ni ke apa nggih. Mudah-mudahan pada tetap kenyang sehat nggih. Amin. Napi atur mapu mungkin narak ya yam sampeang jok bijem hatu jauh no ni ke kamera mungkin narak ya basa jok bijem sajauh ni ke silap napi ya. Mudah-mudahan nih ada ibu datang bibi dari ini untuk memberitahukan yang baik. Ini anak ini terima kasih membantu kita ini masih panjangkan dan mulia kita berdoa setiap hari setiap waktu sholat dan berdoa untuk Allah supaya ini dikasih jalan yang benar gitu. Harus kita saling doa jauh dekat nih dan lain keluarga kita. Baik. Para pendengar Radio Lombok FM dimanapun saja Anda berada, beliau punya satu anak namanya Suryati. Anak beliau ini jauh dan beliau tadi titip doa untuk anak beliau. Iya, apapun itu berbagi itu indah kawan. Iya, para pendengar Radio Lombok FM, atap rumah beliau ini bukan setinggi saya berdiri, malah ini saya udah jongkok banget. Ya udah. Para pendengar Radio Lombok FM, inilah kondisi dan keadaan beliau. Apapun itu dan bagaimanapun kondisi beliau, bukan menjadi sebuah alasan untuk beliau tidak terus bersyukur dan tersenyum menjalani semua ujian dan cobaan dalam perjalanan ini. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Bangga dengan kebahagiaan, bangga dengan kemewahan, bangga dengan kekayaan yang hanya sementara di atas muka bumi ini. Yang kita dapatkan, yang kita akan bawa hanyalah apa yang kita berbagi, apa yang kita beri dengan tulus ikhlas kepada saudara kita, kepada teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan. Kalimat beliau yang luar biasa, apapun yang ada di dunia ini itu hanyalah sementara dan itu bukan milik kita. Yang kita miliki hanya sesuatu yang bisa kita berikan pada orang lain dengan rasa tulus dan ikhlas. Saya Sandra dan juga Andre, tim tangguh Radio Lombok FM, pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar Android Sumatera Lombok. Sekali lagi, berbagi itu indah. Berbagi itu indah, kawan. Baik, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan acara yang sama tentunya, Hamata Berbagi Bahagia, cerita dan kisah yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Ismaton, salam Lombok FM. Semangat terus tentang Radio Lombok FM.